Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi kita manusia untuk mengharapkan pujian, karena sungguh segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita semuanya ditakdirkan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib berwasiat serta mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan cara berdoa memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan satu judul khutbah, yaitu menjaga keturunan dengan mencegah stunting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Peran dan tanggung jawab orang tua pada anaknya adalah bertujuan agar supaya anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu mengembangkan dirinya sehingga menjadi generasi yang berkualitas baik. Adapun tanggung jawab terhadap orang tua terletak pada pendidikan dan pada nafkahnya. Akhir-akhir ini pemerintah lewat Kementerian Kesehatan gencar menyuarakan pencegahan stunting. Hal ini juga makin nyaring disuarakan oleh beberapa lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Kementerian Agama. Lalu apa itu stunting? Mengacu pada penjelasan dari informasi kesehatan Kementerian Kesehatan RI, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa akan berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif, yaitu penyakit kronis yang mempengaruhi syaraf, pembuluh darah, hingga tulang atau penyakit yang mengiringi proses penuaan. Dampak stunting tidak hanya pada bagi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Berdasarkan data keseluruhan balita, stunting yang dikumpulkan oleh World Health Organization atau WHO, Indonesia termasuk negara tertinggi ketiga di regional Asia Tenggara, Southeast of Region. Tercatat dari 23 juta balita di Indonesia, 35,6% mengalami stunting. Itu artinya ada sekitar 7,8 juta balita menderita stunting. Padahal WHO menetapkan batas toleransi maksimal stunting sebuah negara di angka 20%. Karena angka stunting di Indonesia masih di atas 20%, maka kemudian WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tingginya kasus stunting di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini masih lemah. Cita-cita bangsa untuk melahirkan generasi kuat masihlah jauh dan membutuhkan perjuangan yang lebih serius. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Lemah sebagaimana ayat di atas mengandung banyak pengertian. Bisa dimaknai lemah secara ekonomi, lemah iman, lemah karakter atau budi pekerti, dan lemah dalam ilmu pengetahuan, termasuk juga lemah secara fisik yang kaitannya dengan kesehatan, seperti stunting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai upaya pencegahan, Islam menawarkan beberapa langkah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman aradda an yutimma ar-rada'ata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang mampu. 3 hal yang perlu diperhatikan dari ayat di atas. Yang pertama, hendaknya seorang ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Anjuran serupa juga disosialisasikan oleh Dunia Kesehatan Internasional.
Bahkan anak usia 0 sampai 6 bulan tidak boleh mendapatkan asupan makanan kecuali ASI atau ASI eksklusif. Kenapa halnya ASI? Karena tidak ada makanan bagi bayi selengkap kandungan gizi dalam ASI. Dalam ASI mengandung setidaknya 200 zat dan memberikan kekebalan buat bayi hingga 20 kali lipat. Maka ASI sangat diperlukan dalam pembentukan kualitas generasi cerdas masa depan. Lalu bagaimana jika si ibu yang menyusui justru kekurangan gizi? Maka langkah kedua, tugas sang ayah adalah memastikan bahwa ibu dan anak-anaknya memperoleh asupan gizi yang baik, termasuk selalu menjaga kebahagiaan batinnya yang digambarkan oleh ayat di atas dengan memberikan pakaian dengan cara yang baik. Kalau seorang ibu dalam kondisi bahagia dan terjaga gizinya, maka secara otomatis akan menghasilkan ASI dengan kualitas terbaik pula. Dalam ayat lain disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Quran surat An-Nisa ayat 19. Maksudnya tanggung jawab ayah memberi makan dan memberi pakaian dengan cara yang baik tersebut hendaknya sudah dilakukan sejak ia menikah dengan calon ibu dari anak-anaknya. Sebab dari ibu yang sehat dan bahagia, maka akan lahir anak-anak yang sehat pula lagi cerdas. Yang ketiga, secara tersirat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, keluarga baik ayah maupun ibu harus membiasakan pola hidup sehat, yaitu dengan membudayakan pola makan yang sehat, memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan rumah dengan tata sanitasi yang baik, serta membentuk jasmani bugar dengan olahraga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, sebagai seorang muslim diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, bersih dari semua kotoran sampah secara fisik di lingkungan dimanapun berada, maupun bersih secara ruhiyah. Mengapa demikian? Karena salah satu penyebab stunting adalah lingkungan yang kurang bersih, sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Selanjutnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-Islamu natifun fatana tofu fa innahu la yadkhulul jannah illa natif. Islam itu adalah bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Seseorang yang memelihara kebersihan, maka kesehatannya juga akan lebih terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang sehat dan kuat daripada yang lemah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai nasihat Quran surat Al-Baqarah ayat 233, maka stunting bisa dicegah dengan terlebih dahulu membina bahtera rumah tangga yang bahagia lagi sehat. Baik ayah maupun ibu masing-masing menempatkan diri sebagai agen kesehatan bagi anak cucunya nanti. Sesibuk apapun seorang ibu, program ASI eksklusif harus tetap diupayakan. Bahkan terus menyusui sampai anak usia 2 tahun. Dan sesibuk apapun seorang ayah, kesehatan dan kebahagiaan istri adalah prioritas. Serta marilah kita mulai untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bukan tidak mungkin penyakit yang selama ini menyerang akan hilang ketika seseorang mampu mengamalkan hidup bersih dan menjadikan kebersihan sebagai gaya hidup, supaya generasi penerus kita terhindar dari penyakit stunting dan menjadi generasi yang berkualitas. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأرزقهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجانبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا واكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Harus dapatkan barisan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.